Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatimah dengan NIM 2024 10 10 3006. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya dari mata kuliah Sistem Basis Data dengan materi multi table. Ini yang pertama yaitu select dua tabel. Tampil soal yang pertama menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barang terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, di sini kita menggunakan ascending yang berarti urutan dari yang terkecil ke yang terbesar dengan menggunakan select product name, unit price, kategori name. Dari tabel produk, join kategori. On kategori ID sama dengan kategori ID. Nah, order by-nya ini menggunakan kategori name ascending. Coba kita run. Nah, ini adalah hasil tabel yang berisikan nama-nama produk, harga, dan kategori. Nah, di soal yang kedua yaitu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut dari nama perusahaan. Nah, kita juga menggunakan ascending dengan select company name, order ID, dan order date dari tabel order dengan join customer. Kan customer ID sama dengan customer ID. Order by-nya juga menggunakan company name ascending. Coba kita lihat. Nah, ini adalah hasil dari tabel yang menampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian, dan juga tanggal pembelian yang terurut dari nama perusahaan. Dan selanjutnya yang nomor 3 yaitu menampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Oh, mohon maaf ini order. Nah, di sini kita menggunakan select order ID, order date, dan produk ID dari tabel order, join dengan order detail. On order ID sama dengan order ID. Coba kita run. Nah, ini tabel dari ID order dan tanggal serta ID barangnya. Muncul sebuah tabel yang berisikan order ID, order date, dan produk ID. Nah, di mana order ID ini berisikan 10248 dan order date itu berisikan tanggal 4 bulan 7 tahun 1996 dan produk ID-nya itu berisikan 11 dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di yang materi B, select lebih dari 2 tabel. Di soal pertama, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, di sini kita menggunakan select order ID, order date, product name, unit price dari tabel order dengan join order detail on order ID sama dengan order ID. Join produk menggunakan produk ID sama dengan produk ID. Coba kita run. Nah, nanti akan muncul sebuah tabel yang berisikan dengan order ID, order date, product name, dan unit price. Seperti pada layar ini. Nah, selanjutnya nomor 3, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Nah, di sini kita menggunakan select contact name, order ID, order date, company name dari tabel order join customer. On customer ID sama dengan customer ID dengan join shipper, shipper sama dengan ship via. Coba kita run. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini dengan berisikan kontak name, order ID, order date, dan company name. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disupply. Sebentar. Nah, di sini kita menggunakan select company name, kategori name, from supplier dengan join product, on supplier ID sama dengan supplier ID dengan join kategori sama dengan kategori ID. Nah, nanti akan muncul sebuah tabel yang berisikan company name dan kategori name. Nah, di sini sebagai contoh
company name-nya Specialty Biskuit Ltd dengan kategori name beverage. Selanjutnya yang C yaitu select multi-table dengan syarat. Nah, soal yang pertama yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya itu beverage dan harganya di bawah $10. Di sini kita menggunakan select product name, unit price, dan kategori name from product dengan join kategori. Nah, on kategori ID sama dengan kategori ID, where kategori name I like beverage and unit price kurang dari 10. Nah, di sini muncul dua, yaitu dengan produk name Guarana Fantastica dengan unit price 4,5 dengan kategori name beverage. Seperti itu. Dan soal yang kedua yaitu tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Nah, di sini kita menggunakan ascending yang berarti itu urutan dari yang terkecil ke yang terbesar dengan select company name, order ID, dan order date from order dengan join customer on customer ID sama dengan customer ID. Where country I like USA and lebih dari kurang dari 1997 bulan 1 tanggal 1. Order by-nya menggunakan order date ascending. Coba kita lihat. Nah, nanti akan muncul tabel dengan berisikan company name, order ID, dan order date. Dan selanjutnya yaitu soal nomor 3, dengan tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengiriman sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Di sini menggunakan select contact name, order ID, dan order date, company name. Dari tabel order dengan join customer, on customer ID sama dengan customer ID, join shipper, shipper ID sama dengan ship ya. Where ship country sama dengan country. Dan di sini juga menggunakan N dengan order date lebih dari 1997 bulan 12 tanggal 31. Coba kita lihat. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini dengan berisikan kontak name dengan Ren Phillips dengan order ID 1088, order date-nya dari tahun 1998 bulan 1 tanggal 1 dengan company name Federal City. Soal yang keempat yaitu untuk produk yang harganya $5-10, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Nah, di sini kita menggunakan between dengan select product name, company name, kategori name dari tabel produk dengan join kategori, on kategori ID sama dengan kategori ID, dengan join supplier, on supplier ID sama dengan supplier ID, where unit price dengan between 5-10. 5 dan 10. Nah, ini tabel yang menampilkan nama-nama supplier dan nama-nama kategori dari barang yang harganya itu $5-10. Dan selanjutnya yang do yaitu join dan outer join. Di soal yang pertama, jika E1 money dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 dan E2? Di sini kita menggunakan select bintang from employee. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan bahwa E1
dan E2 yang digunakan untuk menjoin dalam E1 dan E2. Di soal yang kedua yaitu tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Di sini kita menggunakan select E1 first name dan E1 last name dialiaskan menjadi karyawan, dan E2 first name dan E2 last name itu dialiaskan sebagai manager dari tabel employee E1 inner join employees. E2 one E1 report STO dengan sama dengan E2 employee ID. Coba kita run. Nah, nanti akan muncul dua seperti ini, di mana yang pertama yaitu karyawan dan yang kedua adalah manajer. Seperti contoh di sini karyawannya ada Nancy Dafolio dengan manajer Andre Fuller. Nah, di soal yang ketiga atau soal yang terakhir yaitu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Di sini kita menggunakan select E1 first name dan E1 last name-nya dialiaskan sebagai karyawan dan E2 first name dan E2 last name-nya dialiaskan sebagai manager dari employees E1 full outer join employees E2 on E1 report STO sama dengan E2 employee ID. Coba kita run. Nah, seperti yang tadi, ini ada berisikan karyawan dan manajer. Seperti contoh, di sini karyawannya bernama Andre Fuller dengan manajer 0, berarti dia tidak memiliki manajer ataupun yang bawahan yang tidak memiliki pimpinan, seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.